Pernah. Kapan? Karena kalau dipegang kebenarannya dapat hadiah. Oke. Hadiahnya adalah Hidup kekal di hidup surga. kekal. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, bisa kompak gitu ya kalian ya. Biasa nggak kompak, ini kompak sekali. Sudah latihan atau bagaimana? Ya, shalom juga buat teman-teman dan pemirsa yang ada di sana yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya tayangan ini nanti boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan masih dengan tema yang sama, di mana pelajaran kita pada triwulan ini berbicara mengenai kisah orang yang selamat. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran yang ke-9 dengan judul Sendiri Tetapi Bukan Tidak Berdaya. Pernahkah teman-teman sendirian? Pernah. Kapan? Kalau dari aku pernah dari Sumatera berangkat ke Jawa sini sendiri. Oh, sendirian. Nathan pernah sendirian? Pernah. Banyak ngerjain tugas sendirian, pergi-pergi sendirian, di rumah sendirian, sama kalau sekarang kan aku kan bersih-bersih gereja sendirian juga pernah. Ya, jadi intinya cari teman lah biar nggak sendirian. Introvert ini. Samuel pernah sendirian, Sam? Pasti pernah lah. Kadang juga main sendirian, kelas sendirian gitu pasti pernah. Oh, pernah ya, sendirian ya, merasa sendirian gitu pernah ya. Nah, pelajaran kita ini berbicara mengenai seorang tokoh di mana dia itu dalam situasi sendirian, meskipun kelihatannya dia punya teman, tapi di situasi itu dia sendiri. Nah, dia adalah Paulus ya. Di sana di mana Paulus itu bukan tertekan ya, istilahnya ditekan ya. Iya. Dia ditekan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, bahwa dia harus bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran. Nah, kalau saat ini situasi Paulus itu di dalam diri kalian, ya, apa yang kamu lakukan jika tanggung jawab itu ditibakan ke kalian, atau kalian harus menerima tanggung jawab? Atau gini aja lah, jangan sampai ke Paulus dulu lah. Kalau seandainya ada tanggung jawab, ya, hampir semua tanggung jawab itu dilimpahkan ke kalian, bagaimana? Contoh, kalian anak-anak PA nih, ya kan? Ini kita belajar dari anak-anak PA dulu. Atau Stephen tinggal di asrama, Samuel tinggal sama kakak adik. Nah, tanggung jawab itu diberikan ke kalian semua. Itu respon kalian gimana? Gitu, Bang. Yang paling itulah Stephen lah. Ya, Stephen. Contoh nih, kamu di asrama nih, Stephen. Iya. Itu kan di asrama kan pasti ada nih tugas-tugas. Nah, itu diberikan ke kamu semua. Responmu gimana? Responku ya bakalan kulakuin sekuat apa yang aku bisa. Juga kan janganlah bersungut-sungut kalau dalam hati gue. Kalau Nathan, kalau PA dikasih jadwal ini akhirnya nggak jadi kamu semua tanggung jawabnya gimana? Ya siap gak siap tetap dilakuin, dijalanin, walaupun rada gimana gitu rasanya ngelakuinnya, tapi tetap dengan sepenuh hati pasti. Oke. Kalau Nathan tuh malah ngasih tanggung jawab. Tanggung jawab malah. Iya. Nah, itu makanya kalau dia kasih tanggung jawab kemudian tanggung jawab nggak dijalankan, kan kembali lagi ke dia. Nah, itu gimana gitu kan? Tapi tadi dia katakan ya harus dikerjakan sama seperti Stephen. Kalau Samuel, Kalau aku sih kakak adik, kalau di lingkungan, berarti kalau di kakak adik keluarga berarti ya. Atau itu kalau bersih bersih rumah lah kadang dibagi gitu jadwalnya. Katanya aku hari ini nyapu ngepel, besok gantian kakak gitu. Harusnya semua pada siap sih. Kalau
misal mereka nggak bisa ya mungkin aku bisa ganti juga gitu, ya aku terima aja. Oh gitu ya, jadi terima ya. Iya. Jadi sama ini Paulus juga di situasi seperti itu dia menerima dan dia harus hadapi. Tapi seperti judul kita, apa tadi judulnya? Sendiri namun bukan tidak berdaya. Ya, dia tidak bukan berarti dia berdaya di situ. Dia apa? Bukan berarti dia tidak berdaya, tapi dia berdaya di situ karena dia mendasarkan semuanya di dalam Tuhan. Nah, itu dia. Lalu di sini kira-kira pertanyaannya adalah dalam kerohanian apa yang harus kamu kerjakan? Jadi ketika kamu menjalani kerohanianmu, apa yang harus kamu kerjakan? Nathan, Kalau kira-kira apa? yang lain dulu mungkin. Yang lain dulu Bang. Apa itu? Yang senior dulu lah. Jadi dalam kehidupanmu kan pasti harus melatih kerohanian. Nah, kerohanian yang kamu kerjakan itu kira-kira apa supaya tetap terpupuk, terpelihara, bahkan berkembang? Nah, aku sih biasa belajar Alkitab sih yang aku lakuin. Belajar Alkitab ya. Ya, Masih belajar Alkitab. Oke, ada yang lain, teman-teman? Kalau dari aku ya satu-satunya minta pertolongan ke Tuhan, berdoa. Berdoa, belajar firman Tuhan, berdoa. Kalau Nathan? Ya itu tadi semua bener sih kan, kayak bagaimana kita kerohanian kita ya. Yang pertama kita pelajari dulu teorinya apa yang Tuhan mau. Oke. Berdoa salah satunya minta turunan, dan yang paling penting jangan lupa untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Oke, ya, mempraktekkan atau dalam firman Tuhan atau pelajaran kita hari ini adalah bersaksi. Ini kan si Paulus ini kan menyaksikan. Menyaksikan siapa? Menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, itu kebenaran Tuhan disaksikan kepada orang-orang yang pada saat itu ada di sana. Makanya dia juga menuliskan surat kepada jemaat, kepada orang-orang yang dia kasihi. Bahkan di dalam pelajaran kita dikatakan di sini kan ada Timotius ya kan. Di sana dia memberikan amaran mengenai zaman akhir ya, apa yang terjadi, di mana di sana dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya, kemudian dia menjadi hamba uang, dan yang lainnya ada di sana semua. Nah, itu dia kasih pesan seperti itu supaya orang-orang tidak melakukan hal itu di zaman akhir. Nah, kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Bentar lagi Yesus datang. Nah, kira-kira kalau menjelang kedatangan Tuhan, kemudian ada suatu paksaan nih. Nah, paksaan apa itu? Ya, paksaan supaya kamu nggak boleh ke gereja, paksaan supaya kamu nggak boleh berdoa, paksaan. Kerja bukan ke gereja. Nah, contohnya seperti itu. Gimana respon kita sebagai anak-anak muda yang masih mau mencari karir? Gimana nih Mas? Info loker gimana nih? Kalau aku sendiri sih seharusnya kalau iman kita sudah kukuh sama pendirian kita bahwa hari Sabat itu harus beristirahat ke gereja gitu, harusnya aku terima sih, harus kuat sih, nggak boleh kayak imanku udah kuat kalau hari Sabat itu hari ibadah aku ganti buat hari kerja gitu, nggak boleh seharusnya. Tetap kamu mencintai Tuhan ya, sekalipun dunia ini tidak berpihak di kamu ya. Jadi walaupun dapat kerjaan susah tetap cari yang lain ya. Cari yang cocok lah. Itu keren. Kalau yang lain Stephen sama Nathan, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau aku sih ketika ada pilihan untuk meninggalkan kebenaran demi yang lain sih, aku nggak bakal mau sih, karena ya emang kita hanya dengan kebenaran itu kita bisa diselamatkan, dengan iman berpegang pada kebenaran itu kita bisa selamat. Itu keren. Oke, jadi dasarnya kebenaran ya, tetap pegang benar-benar kebenaran itu ya, sekalipun dunia ini. Karena kalau dipegang kebenarannya dapat hadiah. Oke, hadiahnya adalah hidup kekal ya. Stephen gimana? Kalau aku sama sih kayak Nathan sama ini Bang Samuel. Mirip-mirip mereka ya. Persis banget. Oh, persis. Oke. Jadi teman-teman di sini pelajaran kita ini bagus bahwa yang dilakukan Paulus adalah selain dia berdasarkan Alkitab dan dia minta tuntunan melalui doa, dia juga tidak lupa untuk menyaksikan. Dan kita sebagai anak-anak Kristen juga harus melakukan itu, menyampaikan kebenaran yang benar, sekalipun mungkin ada hal-hal yang akhirnya mencoba untuk menjauhkan kita dari hal-hal dunia, tapi tetap kita harus pegang kebenaran itu.
Ini pelajaran luar biasa. Kisah orang yang selamat itu juga menjadi bagian kita. Kita tutup dengan doa. Kita minta Nathan pimpin kita dalam doa. Dengan berdoa, Bapak surga mengucap syukur kepada Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan diskusi pembelajaran konsen kami minggu ini, dan melalui pembelajaran yang sudah kami diskusikan kami sudah bisa diajarkan untuk selalu bisa berpegang kepada kebenaran yang sudah kami miliki dan juga menyaksikannya kepada orang lain. Bukan hanya kami yang harus diselamatkan, melainkan juga orang-orang lain di sekitar kami yang juga harus diselamatkan. Berikanlah kami kekuatan itu Tuhan supaya kami bisa berpegang teguh melalui segala cobaan-cobaan yang ada pada zaman akhir ini sehingga kami bisa selamat sampai pada akhirnya Bapa. Bila doa dan harapan kami Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Ampunilah dosa kami dan terus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Nathan untuk doanya, Stephen. Tetap semangat untuk menjalani ini. Semoga ujiannya juga bisa ini ya. Amin. Iya. Oke teman-teman, inilah pelajaran kita di pelajaran yang ke-9. Sampai berjumpa di pelajaran yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye-bye.